Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Ini kalau tidak salah saya video saya yang ketujuh. Kali ini saya membahas tentang rela atau ikhlas. Kenapa saya bahas ini? Karena banyak orang yang sebetulnya dia maksud adalah rela atau ridho, tapi dia menyebutnya ikhlas. Apa bedanya dan bagaimana di mana letak fungsinya masing-masing, kita akan kaji sekarang. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita mulai saja. Rela atau ikhlas, yang mana yang benar ini? Kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan rela. Ridho itu sama dengan rela, atau rela sama dengan ridho. Artinya tidak ada keberatan di hati. Kita melakukannya itu dengan senang hati, atau kita menerimanya itu tidak ada keberatan di hati. Misalnya kita menolong seseorang karena kita sayang sama dia, itu kita betul-betul rela, betul-betul ridho. Itu bukan ikhlas. Nggak ada hubungannya dengan ikhlas itu. Ada satu contoh yang saya tuliskan di sini. Seseorang kehilangan kendaraan bermotor. Ketika dia menceritakan kepada temannya, lalu temannya mengatakan, sudah, ikhlaskan saja. Yang dimaksud bukan ikhlas, tapi rela atau ridho. Ini yang sering disalahartikan sebagai ikhlas. Jadi, ridho itu adalah sikap atau kondisi hati dalam menerima ketentuan Allah. Baik kejadian itu yang menyenangkan atau kejadian yang tidak menyenangkan. Itu sikap ridho yang seharusnya. Nah, jadi kalau kita ada kematian saudara kita, ada barang yang hilang, ada musibah, itu bukan ikhlas, ridho. Jadi ridho terhadap ketentuan Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, gitu. Itu ridho. Dalam ridho ini, maksud saya dalam ridho menerima ketentuan Allah ini merupakan nilai tersendiri, ya. Kalau kita ridho kepada Allah, Allah akan ridho kepada kita, gitu. Jadi bukan ikhlas. Lalu ikhlas itu apa? Ikhlas itu dari kata khalis, artinya murni. Nanti kita lihat apa yang harus murni. Lawannya adalah syirik, isyrak, artinya tercampur. Jadi kalau tidak ikhlas, berarti syirik. Bukan dalam arti syirik dosa tidak berampun, bukan. Tapi dalam arti syirik tercampur. Campur kita punya niat dan seterusnya nanti. Jadi ikhlas sama dengan murni. Bisa saja seseorang ikhlas tapi tidak ridho, atau sebaliknya. Saya punya contoh, misalnya di depan rumah saya tuh, tetangga di depan rumah saya itu enggak suka sama saya. Tiap hari kerjaannya itu menjelek-jelekkan saya kepada tetangga-tetangga lain. Kalau ketemu saya mukanya enggak pernah senyum, enggak pernah enak dilihat. Tapi suatu malam terdengar suara erangan, orang kesakitan di rumah dia. Saya terbangun kira-kira jam 1 itu. Lalu saya ingat perintah Allah, gitu ya. Tolong orang ketika orang itu perlu. Nah, jadi saya berangkat ke rumah dia. Saya masuk ke dalamnya, mengucapkan salam, lalu dengan muka senyum, ya, dengan penuh keramahan saya tanya apa kejadiannya. Kemudian orang itu ternyata perlu dibawa ke rumah sakit. Lalu saya angkat pelan-pelan, ya.
sehalus mungkin gitu. Tetapi mulai dari saya keluar rumah sampai saya ngangkat itu saya ngomong sama Allah, wahai Allah, kalau bukan karena perintah Engkau, aku nggak mau ngerjakan ini. Ketika ngangkat orang itu, saya ngomong sama Allah, wahai Allah, kalau bukan karena mencari ridho-Mu ya Allah, ini aku banting nih orang ini. Kemudian saya bawa dengan mobil saya sampai ke rumah sakit dan seterusnya. Itu saya ikhlas, tapi nggak ridho. Kalau bukan karena Allah, berat hati saya. Gitu ya. Nah, apa yang harus murni? Jadi sebelum ke papan ini, jadi sikap ikhlas adalah sikap atau kondisi hati dalam melaksanakan perintah-perintah Allah untuk melakukan atau tidak melakukan sebagai pekerjaan. Maksudnya kalau yang dilarang kita nggak kerjakan gitu ya. Gitu. Ada 3 hal yang harus murni agar satu perbuatan atau amal bernilai ikhlas. Apa saja itu? Pertama, sebab berbuat. Sebab berbuat harus karena Allah perintah atau Allah anjurkan. Allah perintah untuk melakukan atau tidak melakukan, Allah anjurkan untuk melakukan atau tidak melakukan. Jadi kalau perintah itu jatuhnya ke wajib atau haram, kalau anjurkan itu jatuhnya ke sunnah atau makruh. Yang kedua, tuntunan berbuat itu ajaran Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, tujuan berbuat cinta Allah, rahmat Allah, ridha Allah, tidak masuk neraka atau masuk surga. Ini 3 hal yang harus terpenuhi baru satu perbuatan bernilai ikhlas. Saya bikin gambar begini. Sebab berbuat karena Allah perintah, atau Allah anjurkan. Tanda atau sinyal datangnya perintah Allah. Pertama, keadaan yang kita alami atau kita hadapi. Misalnya, kita lapar. Itu tanda. Tanda dari Allah untuk kita melakukan sesuatu. Tapi kita makan bukan karena Allah. Bukan karena lapar. Tetapi karena Allah yang memerintahkan melalui sinyalnya. Kita ngantuk. Ini tanda dari Allah memerintahkan kita untuk tidur. Gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang kedua, berada pada tempatnya. Misalnya kita sedang mengendarai mobil, lagi nyetir, ngantuk, itu kita alami kan? Tapi bukan pada tempatnya untuk tidur. Jadi harus minggir dulu ya, senam-senam sedikit biar segar lagi gitu. Contoh keadaan yang kita hadapi tadi kita alami. Misalnya sedang jalan, kita tahu di depan kita tuh ada orang sedang dorong-dorong mobil sendiri, ya. Di dalamnya ada pengemudi satu. Itu berarti datang perintah Allah kepada kita untuk nolong. Yang ketiga, masuk waktunya. Kalau kita sedang saum, lapar, itu bukan perintah untuk makan, tapi itu perintah untuk makan. Nah, jadi semua tanda, semua keadaan yang kita alami atau kita hadapi itu ada perintah Allah di dalamnya. Kita menafsirkannya atau menerjemahkan tanda tadi, sinyal tadi harus dikaitkan dengan tempat dan waktu. Oleh karena itu, untuk tahu perintah Allah itu harus ada ilmunya. Ya. Jadi kita harus sadari bahwa sinyal tidak sama dengan sebab. Sebab selalu karena Allah perintahkan, Allah anjurkan. Makanya dalam Islam itu makan, buang air, tidur itu semua ada doanya. Untuk apa? Mengarahkan kita agar berbuat itu karena Allah. Gitu. Jangan karena yang kita alami. Kita alami itu hanya sinyal saja. Hanya sinyal saja. Kemudian yang kedua, tuntunan berbuat. Ajaran Allah dan Rasul-Nya. Jadi dalam melakukan apapun itu
jangan sampai keluar dari ajaran Allah dan Rasul. Nah, ini tentang sebab berbuat tadi, baru saya ingat nih. Bagaimana kalau saya memberi nafkah istri dan anak saya karena sayang kepada mereka? Itu sudah tidak ikhlas. Sayang itu sebetulnya bukan sebab. Sayang itu hanya sinyal dari Allah. Tetap karena Allah. Ini harus kita waspadai di hati kita. Balik kita yang nomor 2, tuntunan buat ajaran Allah dan Rasul. Jangan sampai keluar dari ajaran Allah dan keluar dari ajaran Rasul. Ya. Jadi, mau nggak mau, untuk bisa ikhlas ini kita harus punya ilmu. Nggak bisa orang ikhlas itu asal saja, nggak bisa. Yang ketiga, tuntunan berbuat. Tujuan berbuat. Cinta Allah, rahmat Allah, ridha Allah, tidak masuk neraka atau masuk surga. Rasulullah mengatakan seseorang masuk surga itu bukan karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah. Jadi harus kita cari bahwa apa yang sudah dijanjikan Allah itu pasti kita dapat walaupun tidak dijadikan tujuan. Karena Allah itu tidak pernah ingkar janji. Contohnya, kalau kita infak, Allah balas 700 kali. Tidak usah dijadikan tujuan, masih dapat. Tapi kalau rahmat Allah, ridha Allah, cinta Allah, tidak masuk surga neraka atau masuk surga, tidak dijadikan tujuan, nggak dapat. Karena itu ada perintahnya, wasari'u ila mafiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan surganya yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang bertakwa. Ada perintah, suruh segera. Dan Rasulullah mengatakan untuk bisa masuk surga itu hanya karena rahmat Allah. Karena itu yang kita cari rahmat Allah. Rahmat itu apa? Rahmat itu adalah pemberian karena sayangnya Allah. Dari kata rahim. Itu yang kita cari. Jadi kita berbuat itu karena Allah perintah dan kita harap Allah itu sayang pada kita karena kita sudah mentaati dia. Sudah nurut. Gitu. Dan kita ikuti apa-apa yang diajarkan olehnya. Ya, tuntunan berbuat tadi. Gitu. Jadi harus kita bedakan antara hasil dunia dan tujuan. Hasil dunia itu konsekuensi logis dari berbuat. Kalau kita makan, nggak usah dijadikan tujuan, kenyangnya pasti dapat. Kalau kita istirahat, tidak usah dijadikan tujuan, segarnya pasti dapat. Begitulah kira-kira. Ya. Kalau kita mencari nafkah, dapat duitnya tidak usah dijadikan tujuan, pasti dapat. Tapi namanya rahmat Allah, cinta Allah, ridha Allah tidak akan dapat kalau tidak dijadikan tujuan. Ya. Jadi syarat ikhlas itu pertama sebab berbuat karena Allah, tujuan berbuat ajaran Allah, tujuan berbuat rahmat Allah. Kalau salah satu dari tiga ini tidak ada, maka perbuatan itu tidak ikhlas. Jadi sekali lagi, ikhlas ini adalah dalam berbuat, bukan dalam menerima kondisi. Dalam menerima kondisi adalah ridha, rela. Nah, dalam hal ikhlas tadi ada dua kelompok manusia. Ada yang namanya mukhlis, ada yang mukhlas. Yang pertama mukhlis. Ini pelaku atau subjek. Di dalam ilmu tasrif ini disebut fa'il, isim fa'il, subjek. Mukhlis itu adalah orang yang berbuat dengan ikhlas. Ketika berbuat, ketika syarat tadi terpenuhi. Tapi kadang-kala ikhlas, kadang-kala tidak. Dia aktif. Gitu. Dia aktif. Dia berusaha untuk bisa memenuhi 3 syarat tadi. Gitu. Jadi, misalnya ada 200 pekerjaan dia kerjakan dalam satu hari. Ya, mungkin 20 ikhlas, sisanya tidak. Atau 150 ikhlas, sisanya tidak. Gitu.
Dia masih melakukan usaha-usaha untuk ikhlas. Yang kedua, mukhlas, objek. Ini isim maf'ul. Ini adalah orang yang telah dipelihara Allah sehingga senantiasa ikhlas. Jadi dia kalau berbuat itu pasti sebabnya karena Allah, tuntunan berbuatnya ajaran Allah, tujuan berbuatnya itu cinta Allah, rahmat Allah, ridha Allah. Itu pasti. Orang ini tidak pernah bikin dosa lagi. Karena sudah Allah yang turun tangan. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi mukhlas? Ya, mukhlis dulu. Kita harus upaya terus menerus ya dengan jihad dan sabar. Sampai satu saat Allah menilai kita sudah layak naik kelas menjadi mukhlas, baru Allah turun tangan. Contohnya Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu ketika digoda oleh Zulaikha, istri tuannya itu sudah sama-sama mau. Ya. Hamma bihi wa hamat biha, hamat bihi wa hamma biha. Yusuf udah mau, perempuan udah mau. Kemudian turun tanda dari Allah. Burhan min Rabbi. Jadi dicegah. Jadi orang yang mukhlas ini ada dorongan berbuat dosa, tapi ketika dia akan melangkah, tercegah, dipelihara. Jadi dari hatinya ada dorongan, tapi dia tidak sampai berbuat dosa. Karena Rasulullah mengatakan selama itu masih ada di dalam hati atau dalam pikiran maka tidak dosa. Kalau sudah diaplikasi, ya sudah dipraktekkan, dilaksanakan itu baru dosa. Nabi Yusuf itu sudah masuk mukhlis, sudah masuk mukhlas. Apa kelebihan orang mukhlas? Iblis tidak sanggup menggoda. Di dalam surah 38 itu Iblis mengatakan, "Fa bi'izzatika la'ughwiya wa la'ughwiyanahum ajma'in ila ibadaka minhumul mukhlasin." Demi kebesaran Engkau akan aku sesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang mukhlas di antara mereka. Jadi kalau sudah mukhlas, iblis sudah tidak sanggup. Karena Allah sudah turun tangan memelihara. Setiap godaan itu ditangkal oleh Allah. Setiap godaan ditangkal oleh Allah. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jadi saya ulang lagi, rela atau ridho itu adalah dalam menerima ketentuan Allah yang diberikan kepada kita. Tetapi ikhlas itu adalah di dalam berbuat, memenuhi perintah Allah untuk berbuat atau tidak berbuat. Ikhlas itu ada 3 syaratnya. Pertama, sebab berbuat karena Allah. Yang kedua, tuntunan berbuat ajaran Allah. Yang ketiga, tujuan berbuat cinta Allah, ridha Allah, rahmat Allah. Saya itu semoga bermanfaat. Jadi kita jangan salah-salah lagi ya, menempatkan kata ridha atau rela dan ikhlas. Dalam menerima itu ridha. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan Allah menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Kalau Anda menganggap ini bagus dan Anda ingin terus mengikuti video saya, silakan subscribe bagi yang belum. Kalau Anda menyukainya silakan di like, dan kalau Anda merasa ini perlu dibagikan ke orang banyak, silakan di share. Saya kira cukup sekian dari saya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.